Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Suryandati Fanta Purba, Igede Yogi Frindawan, Rintan Filosofi, Gevira Primari Orchida, dan Jenita Alexandra Kabes. Jadi kami akan mempresentasikan laporan akhir kami, yaitu observasi di Balai Pelatihan Pertanian dengan judul Industri Pertanian, alatnya drone bibit. Selanjutnya di pendahuluan, yaitu latar belakang, pertanian mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Pertanian merupakan salah satu metode guna memenuhi kebutuhan pangan. Di Indonesia, banyak masyarakatnya yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, tetapi masih banyak yang menggunakan cara manual untuk melakukan pengolahan pada lahan pertanian, sehingga hasil yang didapatkan kurang maksimal dan juga kurang efisien dalam pengerjaannya. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana efektivitas penggunaan drone dalam memantau pertumbuhan bibit tanaman dibandingkan dengan metode pengamatan manual yang selama ini digunakan oleh petani. Yang kedua, sejauh mana data yang diperoleh dari observasi drone dapat mempengaruhi pengambilan keputusan petani dalam pengelolaan lahan seperti penjadwalan pemupukan, penyiraman, dan pengendalian hama. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengintegrasikan teknologi IoT dengan sistem drone untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan lahan pertanian, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses integrasi tersebut. Yang keempat, apa saja biaya yang diperlukan untuk implementasi teknologi drone dalam pengamatan bibit tanaman dan bagaimana manfaat yang diperoleh dalam mengimbangi biaya tersebut dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, apa dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan drone dalam pengamatan dan pengelolaan bibit tanaman, serta bagaimana teknologi ini dapat berkontribusi pada praktik pertanian yang berkelanjutan. Untuk tujuannya, yang pertama itu untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan drone, yang kedua untuk menganalisis pengaruh data yang diperoleh dari observasi drone terhadap pengambilan keputusan petani, yang ketiga, untuk mengidentifikasi cara-cara yang efektif dalam mengintegrasikan teknologi IoT dengan sistem drone. Yang keempat, untuk melakukan analisis biaya dan manfaat dari implementasi teknologi drone. Lalu yang kelima, untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan drone. Selanjutnya, metode observasi. Metode observasi yang kami lakukan adalah yang pertama dengan cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung, sehingga peneliti atau pengamat harus ada pada saat observasi dilaksanakan. Lalu yang kedua ada metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti. Selanjutnya, waktu dan tempat observasi. Untuk hari tanggalnya itu di hari Senin 9 Desember 2024. Waktu pelaksanaannya mulai jam 10 sampai dengan selesai. Nama tempat Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Alamatnya di Jalan Raden Gunawan Haji Mena Natar, Lampung Selatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama itu profil industri. Industri pertanian saat ini semakin mengadopsi teknologi modern, termasuk penggunaan drone untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Salah satu inovasi yang menonjol adalah drone bibit, yang berfungsi untuk menebar benih secara cepat dan merata, sehingga menghemat waktu dan tenaga petani. Dalam implementasinya, itu teknologi yang digunakan dalam drone mencakup sensor dan GPS yang memungkinkan pemetaan lahan serta pemantauan kondisi tanaman secara real-time. Tapi meskipun begitu, prospek masa depan industri pertanian yang mengadopsi teknologi drone bibit sangat menjanjikan. Dengan semakin berkembangnya teknologi penggunaan drone dalam pertanian, presisi akan semakin meluas dan penelitian serta pengembangan dalam teknologi drone akan terus berlanjut. Kemudian yang kedua yaitu tujuan alat.
Di sini tujuannya yaitu menggunakan drone bibit untuk menebar benih secara otomatis dan cepat, sehingga mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan dibandingkan dengan metode penebaran manual. Kemudian memastikan penebaran benih yang lebih merata dan tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi GPS dan sensor, sehingga mengurangi pemborosan benih dan meningkatkan tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, menggunakan drone untuk memantau kondisi lahan dan pertumbuhan tanaman secara real-time, sehingga petani dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat dalam pengelolaan lahan, mengurangi biaya tenaga kerja, dan meningkatkan produktivitas lahan dengan memanfaatkan teknologi drone yang dapat melakukan tugas penyebaran benih dengan lebih efisien. Kemudian menggunakan drone untuk mendukung praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dengan meminimalkan penggunaan sumber daya dan mengoptimalkan hasil pertanian. Yang terakhir yaitu mengumpulkan data yang relevan tentang kondisi tanah, kelembapan, dan kesehatan tanaman untuk analisis lebih lanjut yang dapat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan pertanian yang lebih baik. Selanjutnya, sistem kerja alat. Yang pertama, sebelum penggunaan, petani atau operator drone melakukan pemetaan lahan menggunakan perangkat lunak khusus. Data tentang ukuran lahan, jenis tanah, dan kondisi lingkungan dikumpulkan untuk merencanakan penebaran benih yang optimal. Selanjutnya, drone dilengkapi dengan wadah untuk menyimpan benih serta sistem penyemprotan atau penebaran yang dirancang khusus untuk menebar benih secara merata. Kemudian, operator mengisi wadah benih dengan jenis benih yang akan disemai dan memastikan semua sistem drone berfungsi dengan baik. Kemudian operator mengatur rute terbang drone melalui perangkat lunak yang terhubung, menentukan jalur yang akan dilalui drone selama proses penebaran benih. Setelah semua persiapan selesai, drone lepas landas dan mengikuti rute yang telah ditentukan. Selama penerbangan, drone menggunakan sistem penyemprotan atau penebaran untuk menebar benih secara otomatis. Sensor dan teknologi GPS memastikan bahwa benih disebar dengan akurasi tinggi dan merata di seluruh area yang ditargetkan. Drone dapat dilengkapi dengan kamera dan sensor untuk memantau kondisi lahan dan pertumbuhan tanaman, serta data yang dikumpulkan dapat dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas penebaran benih dan kondisi tanaman, serta untuk perencanaan pertanian di masa mendatang. Data yang diperoleh dari pemantauan data dapat disimpan dan dianalisis menggunakan perangkat lunak analitik untuk memberikan wawasan tentang kesehatan tanaman, kelembapan tanah, dan kebutuhan penumpukan. Informasi ini membantu petani dalam pengelolaan lahan dan perawatan tanaman. Selanjutnya, adapun proses kerja alat. Proses kerja alat drone bibit dalam industri pertanian yang menjelaskan langkah-langkah dari persiapan hingga pelaksanaan penerapan benih. Petani atau operator melakukan survei awal untuk menentukan lahan yang akan disemai, termasuk ukuran, jenis tanah, dan kondisi lingkungan. Memilih jenis benih yang sesuai dengan kondisi lahan dan tujuan pertanian. Menggunakan perangkat lunak pemetaan dan teknologi GPS, operator membuat peta lahan yang menunjukkan area yang akan disemai, menentukan rute terbang drone yang optimal untuk menebar benih secara merata di seluruh area yang telah dipetakan, mengisi wadah benih pada drone dengan jenis benih yang telah dipilih, memastikan semua sistem drone termasuk baterai, sensor, dan sistem penyemprotan berfungsi dengan baik sebelum penerbangan. Drone lepas landas dan mengikuti rute yang telah ditentukan. Selama penerbangan, drone menggunakan sistem penyemprotan atau penebaran untuk menebar benih secara otomatis. Sensor dan teknologi GPS memastikan benih disebar dengan akurat tinggi. Operator dapat memantau penerbangan drone secara real-time melalui perangkat lunak, memastikan bahwa penebaran benih berjalan sesuai rencana. Drone dapat dilengkapi dengan kamera dan sensor untuk mengumpulkan data tentang kondisi lahan dan pertumbuhan tanaman selama penerbangan. Setelah proses penerbangan selesai, drone mendarat dengan aman di lokasi yang telah ditentukan. Operator mengevaluasi hasil penebaran benih berdasarkan data yang dikumpulkan dan melakukan analisis yang menentukan efektivitas penerbangan. Data yang dikumpulkan selama penerbangan dianalisis untuk memberikan wawasan tentang kesehatan tanaman, kelembapan tanah, dan kebutuhan pemupukan. Berdasarkan analisis data,
Petani dapat merencanakan tindakan selanjutnya seperti pemupukan, penyiraman, dan perawatan tanaman yang lainnya. Selanjutnya ada implementasi IoT. Implementasi IoT dalam pertanian menggunakan drone bibit melibatkan integrasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penanaman. Berikut beberapa aspek penting dari implementasi ini. Drone dilengkapi dengan sensor dan kamera untuk mengumpulkan data tentang kondisi lahan, kelembapan tanah, dan kesehatan tanaman. Data yang dikumpulkan dapat diakses secara real-time melalui aplikasi berbasis cloud, memungkinkan petani untuk memantau kondisi lahan dari jauh. Menggunakan algoritma analisis data, informasi yang dikumpulkan dapat dianalisis untuk memberikan wawasan tentang kebutuhan pemupukan, penyiraman, dan perawatan tanaman lainnya. Drone dapat diprogram untuk melakukan penerbangan benih secara otomatis berdasarkan data yang telah dianalisis dengan sistem GPS dan sensor. Drone dapat menebar benih dengan akurasi tinggi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan hasil panen. IoT meningkatkan integrasi drone dengan sistem irigasi otomatis yang dapat disesuaikan berdasarkan data kelembapan tanah. Sistem ini dapat mengatur penyiraman secara otomatis, memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup tanpa pemborosan, dan yang lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk bab 3 yaitu hasil observasi. Jenis IoT yang digunakan yang pertama sensor lingkungan, sensor kelembapan tanah. Sensor ini mengukur tingkat kelembapan tanah untuk menentukan kebutuhan irigasi. Sensor suhu dan kelembapan udara. Sensor ini memantau kondisi atmosfer yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sensor nutrisi tanah. Sensor ini mengukur kadar nutrisi dalam tanah untuk membantu dalam pemupukan yang tepat. Yang kedua ada drone dengan teknologi IoT. Drone multispektral dapat menangkap gambar dalam berbagai spektrum cahaya untuk analisis kesehatan tanaman. Drone dengan GPS memungkinkan pemetaan lahan dan penebaran benih yang akurat. Drone dengan kamera HD untuk pemantauan visual dan pengambilan data tentang kondisi lahan. Yang ketiga ada platform code. Sistem manajemen data mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data yang dikumpulkan dari sensor dan drone. Aplikasi berbasis cloud memungkinkan akses data secara real-time dan dari perangkat mobile atau komputer. Yang keempat, aplikasi mobile. Aplikasi pemantauan memungkinkan petani untuk memantau kondisi lahan dan tanaman dari jarak jauh. Aplikasi kontrol drone memungkinkan petani untuk mengontrol drone dan merencanakan rute penerbangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang berikut ada wawancara yang digunakan. Ada aspek observasi dan pertanyaan-pertanyaan, yaitu apa keuntungan utama penggunaan drone dalam pertanian. Kemudian pertanyaan yang berikut, bagaimana drone dapat meningkatkan efisiensi yang sulit dijangkau. Kemudian pertanyaan berikut, apa yang dihadapi petani dalam menghadapi teknologi drone untuk penanaman bibit. Kemudian yang berikut, seberapa besar pengaruh penggunaan drone bibit terhadap tanaman. Yang berikut ada apakah ada pelatihan khusus yang diperlukan bagi petani untuk pemantauan kondisi tanaman, dan ada beberapa pertanyaan lainnya. Kemudian ada hasil dari wawancara tersebut, yaitu keuntungan utama penggunaan drone bibit adalah efisiensi waktu dan tenaga. Kemudian ada drone dapat terbang di atas lahan yang berbukit atau berlumpur, di mana kendaraan berat tidak dapat beroperasi. Kemudian tantangan utama termasuk biaya awal investasi yang tinggi, yaitu kurangnya pengetahuan teknis tentang pengoperasian drone. Kemudian ada penggunaan drone bibit dapat meningkatkan hasil panen dengan memastikan benih ditanam pada kedalaman dan jarak yang tepat. Kemudian apakah ada pelatihan khusus? Jawabannya ya, ada pelatihan khusus untuk pengoperasian itu, karena petani perlu memahami cara
mengoperasikan drone. Kemudian teknologi IoT juga memungkinkan drone untuk mengumpulkan dan mengirimkan data secara real time tentang kondisi tanaman. Lalu kemudian ada drone IoT dapat mengumpulkan data seperti citra multispektral untuk analisis kesehatan tanaman. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Laporan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penggunaan drone bibit dalam industri pertanian, serta penerapan teknologi Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan lahan. Penggunaan drone bibit terbukti memberikan banyak keuntungan seperti efisiensi waktu dan tenaga, akurasi dalam penebaran benih, serta kemampuan untuk menjangkau area yang sulit diakses. Selain itu, integrasi teknologi IoT memungkinkan pengumpulan data real-time yang dapat membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait pemupukan, penyiraman, dan pengendalian hama. Meskipun terdapat tantangan dalam adopsi teknologi ini, seperti biaya awal yang tinggi dan kebutuhan pelatihan bagi petani, manfaat jangka panjang dari penggunaan drone dan IoT dalam pertanian sangat menjanjikan. Dengan terus berkembangnya teknologi, diharapkan penggunaan drone bibit dan sistem IoT akan semakin meluas, berkontribusi pada praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan produktif. Selanjutnya, saran yang pertama, diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif lagi bagi petani untuk memahami cara mengoperasikan drone dan menganalisis data yang dihasilkan. Lalu yang kedua itu, pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang jelas dan intensif finansial untuk mendorong petani mengadopsi teknologi drone dan IoT. Yang ketiga, petani sebaiknya menjanjikan kemitraan dengan menyediakan teknologi untuk mendapatkan akses ke perangkat yang lebih terbaru, serta dukungan teknis yang diperlukan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini ada lampiran. Itu yang pertama, dokumentasi survei dan pengajuan surat ke BPP, itu tanggal 30 November 2024. Lalu ada dokumentasi ketika turun lapangan atau observasi, tanggal 9 Desember 2024. Lalu ada dokumentasi alat, yaitu drone bibit. Jadi alatnya itu seperti ini. Lalu yang keempat ada dokumentasi wawancara dengan Pak Aryo via Zoom, yaitu tanggal 9 Desember 2024. Untuk kendala yang dialami, yang pertama, di bagian surat ada kesalahan dari pihak dekanat yang mengakibatkan observasi mundur jauh selama seminggu karena ada kegiatan kunjungan ilmiah. Lalu yang kedua, sudah mengajukan surat ke beberapa tempat seperti Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, namun ada kendalanya itu ini ada lampirannya gitu. Lalu yang ketiga, sudah mengajukan ke Polinela juga, tetapi dari Polinelanya tidak ada jawaban. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para audiens, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.